Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali Allah berikan kesempatan untuk melanjutkan kajian yang diambil dari kitab Al-Kabair. Hari ini masuk kepada dosa besar yang ke-37. Yang keberapa? Ke-41, ya. Al-mukadzibu bil qadar. Di sebagian naskah disebutkan nomor ke-41. Di naskah yang lainnya disebutkan nomor ke-37. Jadi ada perbedaan naskah yang ditahqiq oleh para ulama. Al-mukadzibu bil qadar, yaitu orang yang mengingkari adanya qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qamar menjelaskan bahwasanya Allah menetapkan qadarnya, ketentuannya atas segala sesuatu. Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ketentuannya, dengan ketetapannya, dengan takdirnya. Jadi tidak ada satu pun yang Allah ciptakan, tidak ada makhluk yang Allah ciptakan melainkan Allah menciptakannya dengan ketentuan-ketentuannya. Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Begitu juga dengan manusia. Semua yang Allah ciptakan pada manusia maka sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan untuk manusia. Bahkan semua perbuatan manusia, perhatikan semuanya, jangan lihat yang salat. Semua yang Allah tetapkan kepada manusia, termasuk perbuatannya, adalah segala sesuatu yang telah Allah putuskan, segala sesuatu yang telah Allah gariskan untuk manusia. Apa dalilnya? Dalilnya Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat. Wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kalian lakukan. Nah, semuanya berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya takdir Allah itu ada dan wajib bagi kita untuk mengimaninya. Sebagaimana juga Rasulullah jelaskan dalam hadis Jibril. Saya yakin hampir semua yang hadir di sini hafal hadis Jibril. Kalau ada yang tidak hafal sekarang mungkin karena lupa. Tapi minimal pernah membaca, pernah mendengarnya. Di mana Jibril datang kepada Rasulullah bertanya tentang Islam, kemudian bertanya tentang iman. Nah, tatkala ditanya tentang iman, apa kata Rasulullah? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi
wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, pada hari kemudian, dan engkau beriman meyakini adanya qadarullah yang baik ataupun yang buruk. Bedanya apa? Kita imani, wajib kita imani semua ini yang baik dan yang buruk adalah berdasarkan qadarullah. Bedanya apa? Yang baik wajib kita nisbahkan kepada Allah. Segala yang baik-baik kita menisbahkannya kepada Allah. Dan yang buruk-buruk yang menimpa kita tidak boleh menisbahkannya kepada Allah. Ta'adduban lillah sebagai adab seorang hamba kepada Allah. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi tatkala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin." Beliau mengatakan, qala Ibnu Jauzi fi tafsirihi. Ibnu Jauzi berkata menjelaskan sebab diturunkannya ayat ini. Kata beliau, kata Ibnu Jauzi, ada dua penjelasan para ulama berkaitan dengan sebab turunnya ayat ini. Surat Al-Qamar, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Yang pertama kata beliau, kata Imam Ibnu Jauzi, bahwasanya salah seorang musyrik dari Mekah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau orang ini berdebat atau mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan qadar. Kata mereka, kata orang-orang musyrik, bagaimana mungkin Allah mentakdirkan keburukan lalu Allah siksa hambanya? Ini tidak mungkin, kata mereka. Lalu mereka mengingkari, Allah tidak mungkin yang buruk-buruk itu berdasarkan qadarullah. Lalu turunlah ayat ini, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Ini sebab turun ayat ini. Atau sebagian ulama mengatakan sebab turunnya bahwasanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah seorang tokoh dari Najran. Ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya Muhammad, taz'amu anna al-ma'asi biqadarin wa laysa kadhalik." Ya Muhammad, taz'am anna al-ma'asi biqadar. Jadi datang salah seorang tokoh dari Najran, datang kepada Rasulullah, lalu dia berkata, "Wahai Muhammad, engkau berkeyakinan bahwasanya maksiat-maksiat itu berdasarkan takdir dari Allah. Walaysa kadzalik." Padahal itu bukan demikian, kata dia. Jadi orang ini mengingkari takdir Allah, mengakui takdir kalau itu yang baik-baik. Tapi kalau yang buruk bukan takdir dari Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab atau menanggapi perkataan salah seorang tokoh dari Najran ini? Rasulullah mengatakan, "Antum khusama'ullahi." Kalian adalah orang-orang yang mendebat Allah, mengingkari takdir Allah, tidak percaya kalau Allah itu ada takdirnya. Lalu turunlah ayat ini yang menjelaskan, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ketentuannya, dengan takdirnya. Surat Al-Qamar. Di dalam beberapa hadis dijelaskan seperti hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'a Allahu al-awwalina wal-akhirina yawm al-qiyamah, amara munadiyan fanada nidaa yasma'uhu al-awwaluna wal-akhiruna." Rasulullah bersabda, apabila Allah telah mengumpulkan semua hambanya, telah mengumpulkan semua manusia,
mengumpulkan orang-orang yang pertama kali Allah ciptakan dan Allah kumpulkan juga orang-orang yang terakhir. Setelah berkumpul semuanya pada hari kiamat nanti, lalu Allah perintahkan salah seorang malaikat untuk menyeru, yang mana surat tersebut terdengar oleh semua yang dikumpulkan tersebut, oleh semua manusia, dari manusia yang pertama sampai kepada manusia yang terakhir. Bayangkan berapa banyaknya manusia ketika itu berkumpul di satu tempat, dan ketika itu matahari tingginya berapa mil? Berapa mil? Ketika manusia dikumpulkan, pernah Ustaz sampaikan di sini berapa mil? Ada santri yang ingat? 1 mil, 2 mil. Bayangkan dekatnya. Sekarang saja berapa jaraknya dari kita. Tapi kalau tengah hari tidak ada yang kuat, mungkin suruh berdiri di situ dari jam setengah 12 sampai jam 1 saja. Berdiri, tidak bergerak di tengah hari, siang ketika betul-betul panas, padahal jauh jaraknya, apalagi ketika manusia dikumpulkan. Jadi wajar kalau Rasulullah menjelaskan di dalam beberapa hadisnya, manusia itu tenggelam oleh lautan keringat. Tapi tenggelamnya berbeda-beda sesuai dengan apa? Kadar ketaatan atau dosa seorang hamba. Dan ingat, salah satu yang menjadi sebab dimudahkannya seorang hamba pada hari kiamat ketika dia membantu saudaranya di dunia. Nah, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, hadis Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari, hadis keberapa itu? Yang salah satu bagian hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Hadis keberapa? Hadis keberapa? Hadis ke-9. Apa kata Rasulullah di awal hadisnya? Barang siapa yang membantu saudaranya, saya lupa, tidak ingat sekarang, di dunia, maka Allah akan, barang siapa memudahkan urusan saudaranya di dunia, Allah akan mudahkan urusannya di akhirat. Satu orang saja dia bantu, urusannya dimudahkan, berarti satu kesusahan di akhirat Allah hilangkan darinya. Semakin banyak dia bantu saudaranya, semakin banyak kesulitan akhirat yang Allah hilangkan darinya. Hadisnya riwayat Muslim kalau tidak salah. Jadi barang siapa yang ingin dihilangkan darinya kesulitan akhirat, banyaklah berbuat kebaikan kepada saudaranya, kepada sama kaum muslimin, dan juga kepada orang-orang yang lainnya. Kemudian barang siapa yang ingin ditutup aibnya pada hari kiamat, tutup aib saudaranya, jangan diumbar kemana-mana. Maksudnya aib jangan dilihat, jangan dicerita-ceritakan, jangan disebarluaskan keburukan-keburukan temannya ke teman-teman yang lain. Karena barang siapa yang menyebarluaskan aib saudaranya ketika di dunia, Allah akan bukakan aibnya ketika dikumpulkan manusia kelak. Ini berkaitan dengan peristiwa pada hari kiamat. Nah, Allah kumpulkan manusia kembali kepada materi ini. Allah kumpulkan semua manusia, lalu Allah perintahkan malaikat untuk menyeru, yang didengar seruannya oleh semua manusia yang berkumpul ketika itu. Lalu para malaikat berseru, aina khusama'ullah, mana orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang mengingkari takdir Allah. Fataqumul qadariyah, maka berdirilah kaum al-qadariyah, yaitu orang-orang yang mengingkari adanya takdir Allah. Fayu'mar, lalu diperintahkan, Allah merintahkan malaikat untuk menyeret mereka ke dalam neraka, lalu dicampakkan mereka ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Jadi mengingkari qadar menjadi salah satu sebab dimasukkannya seorang hamba ke dalam neraka. Dan ini menunjukkan
Orang-orang yang mengingkari qadar berarti telah melakukan dosa besar. Bahkan di dalam pelajaran hadis arba'in, hadis yang pertama Ustaz pernah menukilkan kisah dua orang tabi'in menemui Abdullah bin Umar menanyakan tentang qadariyah. Dua orang tabi'in yang berada di Kufah datang ke Mekah mencari sahabat, ingin bertanya tentang qadariyah. Karena di Kufah waktu itu tersebar fitnah al-qadariyah. Lalu dua orang tabi'in ini bertemu dengan Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar tatkala mendengar kisah atau perkataan tentang al-qadariyah, lalu beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah ma qabila hatta yu'mina bil qadar." Ini perkataan Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, demi Allah atau demi zat yang diri saya ada dalam genggamannya, seandainya salah seorang dari orang-orang mengingkari takdir tadi, mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu mereka infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan menerimanya sehingga mereka beriman dengan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Infak emas sebesar gunung Uhud tidak Allah terima karena mengingkari adanya qadarullah. Ini perkataan Abdullah bin Umar. Lalu Rasulullah juga bersabda di dalam hadis yang lainnya menceritakan terkala atau melanjutkan hadis-hadis yang lainnya yang berkaitan dengan orang-orang al-qadar yang diseret ke dalam neraka. Lalu Allah berfirman, "Dzuqu massa saqar." Dzuqu, rasakanlah oleh kalian massa saqar, sentuhan panasnya neraka saqar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ini murka Allah kepada orang-orang yang mengingkari qadar. Diseret ke dalam neraka, lalu Allah katakan kepada mereka, "Dzuqu massa saqar." Silahkan sekarang kalian belum mengingkari qadar, mengingkari bahwasanya saya memiliki takdir. Sekarang rasakan, kata Allah, rasakan akibat dari pengingkaran kalian. Lalu Allah juga mengungkapkan, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadarnya. Di dalam hadis yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah juga menjelaskan bahwasanya setiap umat itu ada majus, ada kaum majusinya. Dan sesungguhnya majusi umat ini adalah al-qadariyah. Setiap umat, setiap kaum ada majusinya, kata Rasulullah. Dan majusi umat ini adalah al-qadariyah. Kata Rasul, al-qadariyah majusu hadhil ummah. Orang-orang yang mengingkari qadar, mereka itu adalah kaum majusi umat ini. Dalil-dalil yang begitu banyak, semuanya dibawakan oleh Imam Az-Zahabi ingin menjelaskan kepada kita bagaimana besarnya dosa mengingkari qadarullah Subhanahu wa taala, sehingga orang mengingkari qadar diseret ke dalam neraka. Orang yang mengingkari qadar tidak diterima amal kebaikannya, bahkan sedekahnya sebesar gunung Uhud emas pun tidak Allah terima sampai mereka beriman dengan adanya qadarullah Subhanahu wa taala. Ini saja tausiah singkat kita siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran kita, menambah iman kita bahwasanya segala sesuatu yang terjadi menimpa kita yang baik ataupun yang buruk berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapatkan yang baik, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika mendapat kebaikan, mendapat keburukan, ditimpa keburukan, bersabarlah karena semuanya berdasarkan takdir Allah, dan Allah lebih tahu hikmah apa yang Allah inginkan. Maka bersabarlah atas keburukan yang menimpa kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.